Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alfa. Di video kali ini Alfa mau share ke kalian semua mengenai bagaimana cara untuk nirakatin anak kita supaya anak kita menjadi anak yang hebat dan juga berkah untuk kita. Jadi sebelum memulai pembahasan, aku terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video aku. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Jadi setiap pasangan suami istri pasti ingin memiliki anak yang cerdas, hebat, dan juga menjadi berkah untuk semua. Tapi hal itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena setiap orang tua memiliki cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Oke, jadi di video kali ini aku mau share ke kalian 4 cara nirakatin anak agar anak kita menjadi anak yang hebat, cerdas, dan juga berkah untuk semua. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Jadi setiap pasangan suami istri pasti menginginkan seorang anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga menjadi anak yang hebat. Tapi hal itu mungkin akan menjadi hal yang sulit bagi mereka yang tidak memiliki bekal ketika menuju ke pernikahan, karena setelah menikah pasti tujuannya salah satunya adalah memiliki seorang anak atau memiliki keturunan, di mana memiliki seorang keturunan itu merupakan hal atau merupakan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mendidiknya menjadi insan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini adanya Tuhan dan juga Nabi Muhammad menjadi utusannya. Selain itu, ada beberapa cara agar anak kita menjadi anak yang hebat. Salah satunya yang pertama itu orang tua itu harus tirakat, karena pada dasarnya para ulama zaman dahulu itu mengatakan bahwa jika ingin memiliki anak yang soleh, itu orang tuanya itu harus tirakat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan 4 tirakat yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memiliki rencana untuk memiliki anak. Yang pertama itu kita harus memberi makan anak kita itu dari nafkah yang halal. Jadi jangan sampai kita itu memberi nafkah anak itu dengan rezeki yang haram. Seperti apa rezeki yang haram itu? Yang kita dapatkan dari halal yang buruk, seperti misal mencuri, terus kemudian kita mengambil hak orang lain atau korupsi, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memberi makan anak, memberikan harta kepada keluarga kita itu dari hasil yang halal. Seperti itu. Untuk yang kedua itu berpuasa di hari kelahiran anak, atau biasa disebut weton ya. Berpuasa di hari kelahiran anak, dimana hal itu bisa membuat hajat dari anak kita itu terkabulkan. Seperti itu. Yang ketiga itu menjaga lisan. Kenapa menjaga lisan? Karena anak itu bakal mencontoh dari orang tuanya. Ketika orang tuanya berkata kasar, maka bisa jadi anak kita itu bisa meniru ucapan yang kita lontarkan. Ketika yang kita ucapkan itu berbau
cukup yang baik-baik atau kita berucap dengan sopan dan santun, maka anak kita juga akan meniru. Karena sudah ada pepatah bahwasanya seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Jadi di sini yang paling penting adalah ibu, terutama ibu. Nah, ibu, kenapa ibu ya? Karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat lalu membesarkan. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir itu saya pernah membaca artikel bahwasanya ketika seorang ibu ingin memasak nasi dan yang akan dimakan untuk anaknya, alangkah baiknya dibacakan Bismillah sebanyak 21 kali dan juga sholawat Sayyidina Muhammad sebanyak 11 kali, di mana hal itu bisa membuat nasi yang dimakan oleh anaknya itu menjadi berkah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 4 cara untuk nirakatin anak. Yang pertama tadi, memberi nafkah atau memberi harta kepada anak itu dari nafkah yang halal, jangan yang haram. Yang kedua, berpuasa di hari kelahiran anak. Yang ketiga itu menjaga lisan, jangan sampai anak kita itu melihat kita mencaci maki, terutama kepada guru. Karena apa? Karena guru itu wajib dihormati, dan jangan sampai anak melihat orang tua itu berkata kasar kepada guru yang telah mendidiknya. Dan yang terakhir itu, alangkah baiknya ketika kita memasak nasi itu kita bacakan Bismillah sebanyak 21 kali dan juga sholawat sebanyak 11 kali. Nah, seperti itu, semoga bisa bermanfaat. Maaf ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.